Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang induksi matematika, di mana induksi matematika ini adalah materi dari kelas 11 semester ganjil. Karena kita akan belajar tentang induksi matematika, tentu kita harus tahu apakah arti dari induksi matematika itu. Jadi, induksi matematika itu adalah merupakan metode pembuktian dari suatu pernyataan Fn adalah benar untuk bilangan asli. Jadi, induksi matematika ini merupakan suatu pembuktian apakah suatu pernyataan itu bernilai benar atau terbukti benar atau terbukti salah. Lalu bagaimanakah cara kita bisa membuktikan suatu pernyataan itu benar atau salah? Itu bisa kita lakukan dengan langkah berikut. Misalkan ada suatu Pn merupakan suatu pernyataan bilangan asli di mana Pn itu benar jika memenuhi langkah-langkah ini. Yang pertama yaitu langkah awal. Jika n-nya itu bernilai 1 atau P1, maka pernyataannya itu harus benar. Kemudian langkah induksi, di mana jika P dalam kurung K benar, maka P dalam kurung K ditambah 1 benar untuk setiap K bilangan asli. Jika langkah awal maupun langkah induksi ini sama-sama bernilai benar, maka suatu pernyataan itu akan terbukti bernilai benar. Tetapi jika salah satu langkah awal atau langkah induksi ada salah satu yang bernilai salah, maka suatu pernyataan itu terbukti salah atau tidak benar. Untuk membuktikan apakah suatu pernyataan itu bernilai benar atau salah, itu bisa kita langsung lihat ke contoh soal. Contoh yang pertama ini. Bagaimana kita bisa menentukan apakah pernyataannya itu terbukti benar? Itu bisa kita lihat jika nanti di akhir nilai yang ada di sebelah sini dan di sini itu nilainya sama. Oke, bagaimana kita bisa tahu dia itu sama? Maka kita kerjakan dulu langkah-langkah pengerjaan induksi matematika yang sudah kita ketahui tadi. Langkah yang pertama itu adalah Pn sama dengan atau Pn di mana n-nya itu harus kita ganti menjadi 1. Nah, n yang kita mau ganti menjadi 1 ini yang mana? Yaitu nilai akhir yang ada pada penjumlahan, kemudian nilai yang ada sesudah sama dengan. Itu yang akan kita ganti nilai n-nya. Maka, 2n dikurang 1 sama dengan n kuadrat, ganti nilai n-nya menjadi 1 langsung, 2 dalam kurung 1 dikurang 1 sama dengan 1 kuadrat. Maka 2 kurang 1 sama dengan 1, sehingga hasilnya adalah 1 sama dengan 1. Karena sisi kanan dan kirinya sama, maka pernyataan ini sudah jelas benar. Ingat, untuk membuktikan pernyataan induksi matematika itu apakah benar, harus ada langkah awal dan langkah induksi. Oke, kita ke langkah induksinya lagi. Untuk langkah induksi itu harus kita buktikan 2. Yang pertama, saat n sama dengan k, maka kita ganti nilai n-nya menjadi k sehingga terjadi perubahan. Di sini coba diperhatikan, ada 2k kurang 1 sama dengan k kuadrat. Yang kita gantikan itu hanya nilai n-nya saja. Oke, udah paham ya sampai di sana? Oke, kita lanjut. N sama dengan k ditambah 1. Untuk membuat pengganti nilai n itu adalah k ditambah 1, mula-mula kita salin dulu penjumlahan pada n sama dengan k yang sebelumnya. Nah, ini ya, 1 ditambah 3, ditambah 5, ditambah 7, ditambah berikutnya, ditambah 2k kurang 1. Kita salin dulu semuanya yang n sama dengan k tadi, nilainya, yang tidak pakai sama dengan. Kemudian, untuk selanjutnya, baru kita ganti nilai n yang pada soal, kita ganti menjadi k ditambah 1. Maka terdapatlah perubahan 2 dalam kurung k ditambah 1. Nah, k tambah 1 yang dalam kurung inilah nilai n yang tadi mula-mula pada soal. Jadi yang kita ganti itu nilai n-nya saja ya. Nah, begitu juga dengan yang n kuadrat tadi, itu kan akan berubah menjadi k ditambah 1 dalam kurung kuadrat, karena yang mau kita ganti itu nilai n menjadi k ditambah 1. Karena nilai yang ada di sini itu sama dengan yang ada di sini, itu boleh kita sederhanakan penulisannya menjadi ini.
Nah, nilainya itu sama artinya atau lebih sederhana bentuk penulisannya seperti itu. Maka ini kita ganti menjadi K kuadrat karena bentuknya sama. Makanya bisa kita gunakan. Untuk yang selanjutnya tinggal kita salin dan tinggal dikali-kali saja. K kuadrat, nah 2K datang dari 2 kali K menjadi 2K. Kemudian 2 dikali 1 jadi plus 2 dikurang 1. Nah, jangan lupa angka-angka yang lainnya ya. Kemudian K tambah 1 kuadrat, artinya K tambah 1-nya dikali sebanyak 2 kali. Sehingga K ditambah 1 dalam kurung K ditambah 1. Tinggal dijumlahkan. K kuadrat ditambah 2K. Nah, 1 ini datang dari 2 kurang 1 ya, yang sebelumnya. Untuk K tambah 1 dikali K tambah 1 itu harus kita kali 1 per 1. K kali K menjadi K kuadrat. K dikali 1 menjadi K. 1 dikali K menjadi K. Dan 1 kali 1 adalah 1. Oke, tinggal kita salin yang atasnya. Nah, yang sebelahnya itu tinggal kita jumlahkan. K kuadrat ditambah K ditambah K. Berarti K-nya ada 2 ya. Menjadi K kuadrat ditambah 2K ditambah 1. Ternyata pernyataan yang ada di sebelah kanan dan sebelah kiri itu sama nilainya. Maka pernyataan untuk langkah induksi ini bernilai benar. Jika langkah awal dan langkah induksi ini sama-sama bernilai benar, itu dapat kita simpulkan bahwa pernyataan soal itu terbukti benar. Contoh soal kedua, buktikan pernyataan berupa barisan berikut benar 1 ditambah 4 ditambah 7 ditambah 10 ditambah berikutnya ditambah 3N dikurang 2 sama dengan setengah dalam kurung 3N dikurang 1. Oke, langsung saja kita ke langkah-langkah yang sudah kita ketahui tadi. Yang pertama yaitu N sama dengan 1, berarti kita mengganti semua nilai N menjadi 1. Maka 3N dikurang 2 sama dengan setengah di dalam kurung 3N kurang 1. Ingat ya, N yang akan kita ambil itu adalah bagian ujung dari penjumlahan dengan nilai yang ada sesudah sama dengan. Hanya itu saja yang kita ambil. Baik, bagaimanapun bentuk soalnya, induksi matematika pasti pembuktian N sama dengan 1-nya di bagian yang itu. Berarti ganti nilai N-nya menjadi 1, sehingga 3 dalam kurung 1. Nah, dalam kurung ini pengganti nilai N tadi. Dikurang 2 sama dengan setengah dalam kurung 3 dalam kurung 1 kurang 1. Oke, langsung saja dijumlahkan. Sehingga menjadi 3 dikurang 2 sama dengan setengah dalam kurung 3 kurang 1. Maka 3 kurang 2 adalah 1, setengah dalam kurung 3 kurang 1 itu kan adalah 2. Maka menjadi setengah dalam kurung 2. 2 yang ini itu bisa kita habiskan dengan yang ini, sehingga sisanya menjadi 1 sama dengan 1. Maka untuk N sama dengan 1, pernyataan ini benar karena nilai sebelah kanan dan kirinya sama. Oke, untuk langkah selanjutnya yaitu N sama dengan K. Maka 1 ditambah 7 ditambah 10 ditambah selanjutnya ditambah 3K kurang 2 sama dengan setengah dalam kurung 3K kurang 1. Nah, K ini merupakan pengganti nilai N yang tadi. Kemudian untuk N sama dengan K ditambah 1. Sebelum kita mengganti nilai N mulanya menjadi 3K ditambah 1, kita tulis dulu semua angka pada pernyataan N sama dengan K. Maka pernyataannya itu adalah 1 ditambah 4 ditambah 7 ditambah 10 ditambah berikutnya ditambah 3K kurang 2. Nah, penjumlahan ini berasal dari N sama dengan K tadi. Nah, itu harus kita salin. Kemudian untuk yang selanjutnya baru kita ganti setiap nilai K-nya itu menjadi K ditambah 1. Maka menjadi dalam kurung K di dalam kurung lagi K tambah 1. Nah, dalam kurung K tambah 1 ini merupakan pengganti nilai K yang sebelumnya. Oke, ditambah 1 dikurang 2 sama dengan setengah 3 dalam kurung K tambah 1. Nah, K tambah 1 ini pengganti dari nilai K yang sebelumnya. Oke, coba diperhatikan.
Jika suatu pernyataan berbentuk seperti ini, itu boleh kita ganti atau kita sederhanakan bentuknya menjadi seperti ini. Oke, kira-kira dari hasil N sama dengan K ditambah 1 itu ada yang menyerupai pernyataan yang kita lingkari ini tadi. Maka yang sama ini boleh kita ganti menjadi setengah 3K kurang 1. Nah, itu penggantinya. Oke, untuk yang selebihnya itu tinggal kita salin saja dan tinggal dijumlahkan satu persatu. Oke, ini tetap ya. Ditambah, nah ini 3 dalam kurung K tambah 1, jangan lupa dikali satu persatu ke dalam. Makanya menjadi 3K ditambah K kurang 2. Begitu juga dengan yang ini. 3 dalam kurung K tambah 1-nya juga dikalikan satu persatu ke dalam. Oke, dilanjutkan. Ini sehingga menjadi 3K tambah 1 setengah 3K kurang 2. Nah, untuk menyederhanakan atau menyamakan bentuknya menjadi setengah, yang 3K tambah 1 yang akan kita tulis ini, kita ubah bentuknya menjadi setengah dalam kurung 6K ditambah 2. Loh, kenapa harus kita ganti menjadi setengah 6K ditambah 2? Agar bentuknya sama, sisi kanan dan sisi kirinya sama-sama ada nilai setengah di depannya. Nah, kenapa harus setengah 6K ditambah 2 yang kita buat di sini? Karena setengah dalam kurung 6K ditambah 2, jika kita kalikan satu persatu ke dalam, itu bisa atau sama hasilnya dengan 3K ditambah 1. Kalau ingin membuktikan, silahkan. Oke, tinggal kita salin yang pernyataan setelahnya. Kemudian, setengah ini bisa kita samakan ke depan, atau kita sederhanakan lagi bentuk penulisannya menjadi setengah dalam kurung lagi 3K dikurang 1 ditambah 6K ditambah 2. Loh, kenapa harus berbentuk seperti ini? Agar sebelah kanan dan kirinya awalnya sama-sama ada setengah, sedangkan yang untuk berikutnya baru di dalam kurung. Kalau setengah dalam kurung 3K kurang 1 ditambah 6K tambah 2 ini kita kali satu persatu ke dalam setengahnya itu akan sama bentuknya dengan yang sebelumnya. Itu hanya menyederhanakan bentuk penulisannya saja. Oke, untuk yang selanjutnya sama, setengah dalam kurung 3K kurang 2. Ini tinggal dijumlahkan yang di dalam kurungnya, di mana hasilnya adalah setengah 9K ditambah 1. Ternyata nilainya itu tidak sama dengan pernyataan yang selanjutnya, yaitu setengah 3K kurang 2. Berarti saat N sama dengan K maupun N sama dengan K ditambah 1 ini akan bernilai salah. Maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan pada soal ini bernilai salah. Dari contoh soal tadi, dapat kita simpulkan bahwa untuk membuktikan induksi matematika, hal yang harus kita kerjakan, yang harus kita ketahui yaitu saat N sama dengan 1, N sama dengan K, dan N sama dengan K ditambah 1, di mana nilai ini harus bernilai benar. Jika pernyataan dari N sama dengan 1, N sama dengan K, maupun N sama dengan K ditambah 1 itu ada yang salah, maka pernyataan itu terbukti tidak benar atau salah ya. Oke, mungkin sekian pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa di subscribe channel ini dan nyalakan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan jangan lupa like juga video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.